Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program yang sudah antum tunggu-tunggu, yaitu program Tanya Tentang apa? Syariah ya. Baik, seperti biasa di studio sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Zainuddin Mudah MLC, dan ada juga seperti biasa yang menemani kita pada program TTS, yaitu siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Pak Haji. Gimana kabar tua? Alhamdulillah khair. Anu Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ada pertanyaan yang masuk ya? Insya Allah sudah ada. Baik. Ayo kita tanya Mas Ustaz yuk. Padahal silakan. Ini masalah ini Ustaz. Anak kan sangat perhatian sama beliau nih Ustaz ya. Aisyah. Terutama di kali mengaji kan Ustaz gitu loh. Yang anak khawatirkan, anak ini mengkultuskan dia. Gitu Ustaz. Iya. Siapa aneh gitu loh? Nah, itu dia makanya. Hanya yang jelas repahan bergeringitan gitu. Nah, ini terkait pengkultusan Ustaz ya. Apakah sebenarnya boleh nggak sih kita itu mengkultuskan seseorang gitu Ustaz ya? Karena trendingnya ini Mas Badrimin ini kan di Bali Mengaji, Masya Allah, viewernya banyak, followernya banyak. Nah, khawatirnya anak ini jadi kayaknya perlu dijadikan sosok figur yang pas gitu Ustaz. Dia ini Ustaz. Nah, boleh nggak seperti itu di dalam pandangan syariat Ustaz? Itu Ustaz. Mengkultus ya. Jadi mengkultus itu secara tidak langsung memuji atau mensucikan, memuliakan. Di dalam Islam sebenarnya kita diperbolehkan untuk memuliakan, memuji seseorang itu, akan tetapi yang perlu kita perhatikan sesuai dengan porsinya. Jadi tidak melewati batasan-batasan syariat. Selama ini kan orang-orang asal aja ya, cuma melihat artinya dia melihat sifat yang baik, artinya kalau kita angkakan 10 ya sudah 10 itu yang kita maksudnya puji ya, yang kita muliakan. Tapi jangan melebihi daripada itu. Kenapa? Kalau melebihi daripada itu berarti dia sudah berdusta dan berbohong. Apalagi sampai nanti mengkultuskan, mensucikan seakan-akan bahwasanya orang ini tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini yang bahaya. Kayak sebagian masyarakat mungkin yang mengkultuskan kiai gitu ya. Bahkan ada yang lebih dari itu mengkultuskan, katanya, wah keturunan Rasulullah, keturunan Nabi. Tapi kita juga keturunan Nabi toh, Nabi Adam. Itu gimana Ustaz melihatnya Ustaz? Karena kan ada sebagian orang yang, kalau sudah mengaku keturunan Nabi, belak-balik tangannya gitu. Mungkin ini saja, Afwan, mungkin lebih cenderung bahwa kan memang betul lah kita itu mencintai Rasulullah itu kan sesuatu dari bentuk bahwa ini kewajiban kita sebagai umat Islam, bahwa kita harus mendudukkan Rasulullah itu lebih dari diri kita sendiri, begitu mencintai, bahkan diri kita juga kan harusnya di nomor 2 kan lah. Yang nomor 1 adalah Rasulullah, gitu. Bagaimana kita harus mencintai Rasulullah kan begitu. Nah, ada keterangan-keterangan bahwa ya Ana mendengarkan dari kajian dan sebagainya bahwa kita itu harus mencintai ahlul baitnya juga kan gitu. Nah, sebatas apa sih kecintaan kita kepada ahlul bait? Apakah sama porsinya kita sama dengan mencintai Rasulullah sendiri, Ustaz? Seperti itu. Jadi memang bahwasanya sebagaimana para ulama ya, kita harus betul menghormati dan mencintai ahlul bait. Jadi ini keturunan, ada yang mengatakan ya keturunannya Fatimah ya dengan Ali itu ya, Hasan dan Hussein itu ya, artinya keturunan Ali dan Fatimah. Nah, jadi yang dikatakan memang ulama mengatakan dia keturunannya itu akan terus ada sampai hari kiamat. Nah, artinya jadi dalam sebuah hadis memang dikatakan kita harus mencintai keluarga ini. Ini termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita muliakan mereka. Cuman kalau kita kembali, bukan berarti ketika nasabnya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti dia terbebas dari melakukan kesalahan, terbebas dari melakukan dosa, terbebas dari melakukan maksiat. Ini yang salah. Yang perlu kita perbaiki. Ya. Jadi yang namanya manusia, meskipun dia nanti keturunan Rasulullah, dia bisa jatuh kepada kesalahan. Bahkan ya, kalau kita lihat Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, ya, beliau ini Masya Allah, kalau kita lihat,
Kan dalam surat Abasa wa Tawalla, beliau sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan juga kesalahan. Kan gitu. Melakukan hal tersebut dalam surat Abasa itu. Jadi berpaling ya, justru melakukan sesuatu yang seharusnya mendahulukan yang buta yang bertanya, ini malah mendahulukan yang lain. Ini kan ditegur. Artinya apa? Bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bisa melakukan kesalahan. Terlebih yang ada di bawahnya nanti, keluarganya. Ya kita tidak tahu, apalagi sekarang. Dan kita tidak tahu apakah ini hanya sekedar pengakuan, kan gitu. Ada orang yang sekedar mengaku, saya keturunan Rasulullah. Ini yang bahaya. Ya, kalau dia benar tidak apa-apa, kalau dia salah. Terus ketika dia benar keturunan Rasulullah, apakah dia langsung terbebas dari yang namanya kesalahan? Tentu tidak. Pasti akan ada. Iya. Ya. Iya, sebagaimana kisahnya sendiri aja Rasulullah pada saat menegur Fatimah. Betul. Putri beliau sendiri kan seperti itu. Oh iya. Jadi beliau bahkan sendiri mengatakan, seandainya laukanat Fatimah binti Muhammad, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu dulu ketika manusia. Sekarang kalau ngaku-ngaku turunan, kayaknya udah maksum banget gitu loh. Ya. Kan gitu yang terjadi Kita sekarang, tetap menghormati, tetapi di sini kalau kita kembali perkataan ulama, selama mereka artinya para ahlul bait ini memang mau mengikuti sebagaimana yang mereka ajarkan adalah sebagaimana ajaran Rasulullah. Ini baru kita Kalau misalnya ada keturunan Rasulullah tapi ajaran menyimpang, ini mau tidak mau. Kita ya berlaku sebagaimana yang lain. Tapi kalau dia datang ke rumah kita, ya kita ya sudah, kita secara zahir kita muliakan. Tapi bukan berarti kita mengambil artinya ilmu dari dia. Kenapa? Kalau kita lihat bagaimana dia melakukan maksiat dan sebagainya, dia melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Kan lucu ya, ngaku keturunan Rasulullah, tapi apa yang dipraktikkan jauh sekali dari Rasul kan. Ya malu rasanya ngaku-ngaku keturunan gitu loh. Banyak sih. Itu pun kalau benar keturunan kan. Kalau hanya ngaku-ngaku misalnya. Itu yang bahaya. Dan ingat, bukan berarti ketika dia keturunan, ingat nanti akan saling tolong-menolong di sana. Tidak. Di akhirat tidak saling menolong. Nggak saling tolong-menolong. Keluarga pun nggak bisa ya. Nggak bisa. Allah Ta'ala mengatakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Ketika trompet itu sangkakala sudah ditiupkan, maka tidak ada lagi ikatan tali nasab. Nafsi sudah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah, silakan minta kepadaku dari harta yang aku miliki. Terserahmu mau minta berapa. Dan aku tidak mampu untuk memberikanmu pertolongan di hadapan Allah nanti hari kiamat. Nggak bisa. Jadi orang kan selama ini, saya tenang aja, saya keturunan Rasulullah. Ini. Seolah-olah surga sudah ada stempel. Itu betul. Tapi yang terjadi di lapangan adalah, misalnya gini, mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, murid-muridnya ini sampai, ya Allah, sampai dibilang kemana-mana ada yang mengintari malaikat sampai turun gitu. Gimana dosa itu bagus banget ya? Gulu, kalau itu ya, kalau seandainya ternyata itu hanya ucapan, itu artinya berdusta. Hati-hati. Ini hal-hal yang gaib ini, apalagi melihat hal seperti ini, malaikat dan sebagainya. Ini gaib, hati-hati kalau ngomong berdusta yang begini. Hati-hati. Kalau benar tidak apa, tapi kalau salah. Nah, soal dustanya juga kadang-kadang sudah berlebihan juga yang Anda ketahui saja, bahwa sampai matan sebuah hadis pun kemudian dirubah. Kan begitu. Matan hadis ada beredar juga. Antum kan ada lah lewat WhatsApp, lewat media apapun, kan banyak itu. Ini sudah, padahal matan hadis tersebut tidak demikian, tapi kemudian dirubah. Tapi biasa. Ini terjadi seperti inilah itu, yang namakan cinta buta. Masya Allah. Antum pernah cinta buta? Jadi ya seakan-akan sudah lah. Kalau ya seakan-akan ya sudah, dia membenarkan sesuatu yang salah, yang salah nanti akan dibenarkan. Ya karena sudah tertutup. Iya. Sehingga ya tidak ada yang mampu menyelamatkan dia kecuali hidayah Allah. Ya mudah-mudahan lah. Artinya keturunan yang artinya memang seandainya memang ada keturunan dengan Rasulullah SAW dan dia melakukan hal pelencengan atau melakukan hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikembalikan ke sesuai dengan ajaran
kakek-kakek beliau yang dulu. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita yang sudah mengenal manhaj segala macam, mudah-mudahan kita diteguhkan di atas Amin. dinul haq Insyaallah. ini ya. Betul. Masya Allah. Karena kadang-kadang kebiasaan juga ya. Kadang kita sudah terlalu ngaji kan gitu. Secara tidak langsung kita itu akan ada sifat mengkultuskan individu. Ya. Kita nggak bicara masalah yang keturunan Rasulullah saja kan gitu. Secara umum, secara umum manusia itu akan membuat rasa bahwa saya seneng nih sama-sama ustadz tertentu, ustadz A, B kan gitu. Terus kemudian ada hal di dalam setan memang masya Allah luar biasa pinternya dia memberikan bisikan gitu. Wah ustadz itu masya Allah itu antum harus berguru sama dia. Kalau nggak sama dia, bubar katanya gitu. Dan itu kan akan banyak memunculkan ya sekte-sekte, memunculkan apa namanya ormas-ormas tertentu kan gitu ya. Kita tahu sendiri seperti siapa pendahulunya ya tokohnya yang ditokohkan kan gitu. Dari situ akhirnya banyak penyelewan-penyelewan yang terjadi. Jadi baiknya harus gimana Ustaz? Ya ngaji Ustaz ya. Ya, mau tidak mau. Selalu harus mengkaji sesuai Harus dengan tetap Quran, belajar. Sunnah, harus belajar. Artinya juga menempatkan orang pada porsinya. Pada gitu porsinya. Ya. Iya. Jangan dilebih-lebihkan lah, jangan lebih-lebihkan. Jangan. Karena ngasih nilai antum 10 ya sudah. Jangan lebay. Jangan lah. lebay. gitu. Lebay dia, lebay. Ikonnya Bali mengaji. Inilah Asmatrini. inilah gulu. Kan gulu itu berlebihan. Iya, iya. Nah gitu ya. Cocok sih Allah. Pas lah. Iya, Sip. penjelasan Ustaz sangat. Jazakallah khairan Ustaz penjelasannya makasih. Jazakallah khairan sudah menemani pada kali ini dan teman-teman sekalian alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita pada kali ini yang membahas tentang kultus individu dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut dan Amin. dengan demikian kita sudah saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.